Ini keadaan mesin. Di sini mesin masih menggunakan grease bawaan pabrik. Ya, masih berwarna biru, biru laut, biru biru ketuaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar YouTuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Kita bertemu lagi dengan yang Real. Nah, kali ini kita akan belajar bongkar dan merakit dari Real Versus. Nah, untuk seri Versus ini yaitu Versus Carbotech 4000. Dari Real ini kita cek dulu dari putaran mesinnya. Ya, untuk putaran mesin di sini agak berat ya, daripada kita dorong seperti ini. Nah, ini agak berat. Jadi ada pada saat kita putar biasa itu nggak kerasa beratnya, tapi pada saat kita putar pelan, nah seperti ini, seperti ada yang nyangkut. Nanti kita cek apakah bagian bearing drive gear atau di bagian one way nya. Dulu kita on off kan one way nya, ya beratnya masih sama ya, berarti bukan di bagian one way. Langsung aja kita bongkar, kita lepaskan dulu handle nya. Kita bongkar di bagian spool. Kita lepaskan dulu knob spoolnya. Pas pengunci dari drag cluster dulu. Nah, ini susunan dari drag clusternya ini sepertinya sudah dibongkar dan ini salah. Seharusnya yang ada giginya ini posisinya ini ada di tengah, jadi bukan di paling atas. Nih kalau misalnya dipasang di atas, pada saat dikencangkan, jadi pada saat spool muter, nanti knobnya ini bisa ikut muter juga, otomatis nanti dragnya bisa ngencang sendiri. Nah, ini salah ya, tengah seharusnya. Oke, di bagian dalamnya ini kering sekali, jadi grease yang dari bagian Carbotech ini enggak ada. Carbotech lengkap ada tiga set semua ini. Oke, spool sudah, langsung kita lepaskan. Dudukan untuk spoolnya pertama dari sini ada karet itu. Ini sebagai pengunci untuk bearing yang ada di bagian bawah sini, atau bearing untuk spoolnya. Ini bearing untuk spool, kita lepaskan dulu seal penguncinya. Nah, tinggal kita tarik saja ke atas, otomatis dia bakal terangkat sendiri. Oke, seal terlepas. Lanjut kita lepaskan bearingnya. Oke, bearing terlepas, kemudian clicker. Untuk susunan dari yang paling atas di sini ada ring tipis ini, nah, transparan ini posisinya ada di bagian bawah dari bearing. Kemudian clicker, jangan lupa untuk clicker posisinya ini menghadap seperti ini. Jadi posisi yang ada kawatnya ini kelihatan, ini di atas. Nah, ini yang balik itu di bawah. Kemudian kita lepaskan baut pengunci dari penutup untuk pengunci rotor. Yap, di sini karet untuk atau seal untuk penutup murnya terbalik. Nah, ini sudah pernah dibongkar di bagian murnya. Ya, putaran masih sama, masih agak berat ya. Langsung kita lepaskan mur pengunci rotornya. Yap, untuk rotor kita lepaskan. Sini kita lepaskan dulu bagian roller. Nah, ini untuk roller baut sudah mulai agak kendur. Yap, untuk bagian roller kering kerontang, tidak ada minyak ataupun grease. Nah, untungnya saja ini sudah masuk ke sini, jadi langsung kita cek di bagian bearingnya dulu. Untuk bearing roller masih bagus.
Kita lepaskan bell wire AC-nya, kita tarik betul ya. Untuk melepasnya pada saat posisi seperti ini tinggal naikkan ke atas lurus, kemudian tinggal kita lepaskan. Di atas ini nggak ada ring, jadi langsung kita balikkan saja posisi dari bell armnya. Untuk roller seperti ini, keadaan rollernya masih belum ada bagian yang cacat di bagian tengahnya atau jalur untuk senarnya. Cek dulu bagian bawah apakah masih ada ring yang menempel. Yap, di sini nggak ada ring, jadi susunannya cuma ada roller dan bearing saja. Lanjut, kita lepaskan dudukan untuk bell wire AC. Oke, kering juga sama. Di bagian pair atau di bagian bell arm kita buka juga. Nah, di sini baut masih bawaan pabrik. Jadi pada saat kita lepaskan ada suara tek, itu berarti masih belum pernah dibuka bautnya. Yap, ini juga sama standar pabrik. Oke, di sini bagian pirnya, gris juga masih bawaan. Ya, untuk bagian on off-nya di sini kok agak kendur ini. Ini perlu kita cek nanti ya. Langsung untuk melepas baut bodi, sebelum kita lepaskan baut bodinya di sini, kita perlu melepas penutup untuk bearing pinion atau pinion gearnya. Yap, kita lepaskan tutupnya. Nah, baru bisa kita bongkar bodinya. Nah, sepertinya yang jadi masalah dari putaran berat itu ada di sini. Pair one way ini sudah tidak membentuk lagi. Nah, udah kayak gitu, udah ya bentukannya kayak gini lah. Ini niatnya memperbaiki di bagian pair one way, tapi ya caranya agak salah. Jadi pair one way yang seharusnya dia dipotong dikit aja, ini malah jadi lebih melar, terlalu melar malah ini. Ini kita ganti aja pairnya karena ini sudah nggak layak dipakai. Oh, putarannya jadi lebih enteng lagi ya. Berarti penyebab dari putaran berat yang pertama ini bisa jadi di bagian pair ini. Nah, kita perlu mengecek di bagian dalam lagi, mungkin ada masalah lain. Nah, untuk melepas bodi, pegang bagian handle atas seperti ini, kemudian tahan di bagian sini. Pelan-pelan kita tarik ke atas. Ya. Seperti ini keadaan mesin. Di sini mesin masih menggunakan grease bawaan pabrik. Ya, masih berwarna biru, biru laut, biru ketuaan. Untuk bagian slider, ya, baut sudah kendur di bagian slidernya atau di bagian main shaft. Ini baut sudah mulai mau lepas. Yap, masih bawaan ya. Dan lepaskan oscillation gear. Yap. Kemudian bearing untuk drag gear yang bawah. Kita cek dulu keadaan dari grease-nya. Untuk grease ini sudah mulai ada yang menghitam di situ. Ini. Di warna aslinya seperti ini, ya hijau ke biru-biruan lah, ada warna birunya dikit. Kemudian di bagian slider, di sini masih grease-nya masih bagus. Bagian main shaft juga masih aman. Jadi bautnya meskipun
bautnya tidak terlalu kenceng, tapi masih bisa ngunci di bagian slidernya. Lanjut, untuk melepas di bagian pinion gear kita tarik aja seperti ini. Nah, ini pada saat penarikannya, ini semisal kalau yang one way nggak ikut ke atas, nah seperti ini. Nah, kita lepaskan dulu bushing hitam ini, atau bisa kita tarik dulu piringnya. Jadi dengan cara seperti ini, tahan ya, seperti itu, kemudian kita tarik piringnya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kita lepaskan bushing untuk dudukan piring yang tadi. Ya, dan lepaskan one way-nya dulu, dan pinion gear beserta as one way-nya. Di sini kita lepaskan as one way dan pinion gear-nya. Untuk as one way di atas ini ada ringnya. Nah, itu. Jadi posisinya nanti ada ring di atas one way dan di atas dari bearing rotornya. Nah, seperti ini ada dua ini ya. Ini di sini, di atas ini, di atas bearing kayak gini, dan di bawah bearing. Oke, untuk mesin sudah. Jangan lupa tutup ini kita lepas dulu. Nah, tutup terlepas. Kemudian untuk bagian bodi yang satunya udah aman. Bagian rotor juga sudah. Sudah, langsung aja kita ke pencucian. Oke, setelah semua tadi dicuci dan diberikan oil, langsung aja kita mulai ke perakitannya. Untuk perakitan kita mulai dari bagian spool terlebih dahulu. Kita mulai dari bagian spool dulu. Sini untuk carbon tack kita berikan grease. Nah, untuk pemberian grease yang di bagian carbon tack di sini kita berikan tipis-tipis saja. Oke, carbon tack pertama, dia yang ini, lalu carbon tack yang kedua. Nah, untuk yang tengah itu seharusnya ini. Sip. Oke, langsung dikunci. Oke, setelah dikunci langsung kita lanjut rakit di bagian rotor. Kita gas dulu bagian dudukan untuk bale wire isinya. Nah, sip. Setelah diberikan grease, langsung kita pasangkan dulu bale wire isinya ini. Sip. Oke, setelah itu bisa kita lanjut ke pemasangan dari per bale armnya. Pertama, ini kawat stopper kita pasangkan dulu. Lanjut pasangkan per bale armnya. Oke, langsung tutup. Sip. Dan kita bikin grease dulu dudukan untuk bale armnya.
pasangkan dan dikunci. Sip. Lanjut pasangkan bell wire IC. Nah, untuk pemasangan di sini kita lihat dawatnya, posisinya lurus ke atas seperti ini, kemudian kita posisikan ke bawah. Untuk kawat dari bell wire IC di sini dia udah lurus, nggak perlu kita setel-setel lagi. Ya, pasangkan, kita berikan garis dulu. Kemudian pasangkan bearing. Nah, setelah bearing terpasang, pasangkan roller. Untuk roller di sini ukurannya sama ya, bolak-balik, jadi kita langsung pasang aja. Dan tutup lagi di bagian atas dengan grease. Nah, karena di sini tidak ada ring ataupun plat atau o-ring untuk menempel di bagian atas dari rollernya, ini enggak ada. Langsung bisa dikunci. Sip. Oke, bagus ya bearnya. Lanjut kita rakit di bagian mesin. Nah, untuk perakitan mesin di sini kita berikan garis dulu dudukan untuk one way-nya. Secara memutar biar diratakan. Dan bisa di-grease di bagian pinion gear-nya. Nah, pasangkan pinion gear dan as one way. Nah, untuk as one way di sini bolak-balik sama. Langsung saja kita pasangkan seperti ini, kemudian one way-nya ya masukkan. Nah, pastikan posisi dari ini. Nah, ini pengaitnya ini menghadap ke sini. Ya, seperti ini ya. Dan dipasangkan dudukan untuk bearing. Lalu ada ring untuk bagian atas dari as one way dan di bagian bawah untuk bearing. Nah, masukkan ringnya dulu, kemudian bearing untuk rotor. Sip. Setelah bearing rotor, pasangkan lagi ring untuk bearingnya. Kemudian kita pasangkan pair untuk one way. Nah, ini kita pasangkan ke bagian pengaitnya dan on off nya. Yap, untuk one way sudah terpasang pairnya. Jadi kita rakit di bagian mesin. Di bagian mesin kita berikan grease dulu di bagian dudukan untuk bearing drive gear yang bawah. Setelah itu kita grease di bagian dudukan untuk oscillation gear, dikit aja yang merata. Nah, langsung kita berikan grease di bagian gear untuk oscillation-nya atau oscillating gear. Ya. Dan dipasangkan. Jadi untuk bot ini beda sendiri, jadi yang besar dan kepalanya rata atau gepeng. Nah, seperti itu nanti posisi botnya. Lanjut kita grease di bagian drive gear.
dan di bagian drive gear yang bawah. Taruh dulu, kita grease di bagian slider. Setelah di bagian itu kita berikan grease, sekarang kita masukkan dulu as untuk slidernya. Setelah terpasang, langsung kita grease di bagian drive gear. Nah, untuk bagian drive gear sudah di grease, masukkan dalam mesinnya dan pasangkan slider, dan bisa kita kunci slidernya dan main shaftnya. Sip, sudah kita pasangkan. Grease di bagian atas dari drive gear dan drat untuk lubang handle. Pasangkan dulu bearingnya. Kemudian di bagian atas dari bearing ini kita berikan grease, diratakan secara memutar. Nah, itu bisa kita langsung masukkan dan dikunci. Sip, langsung dikunci. Jangan lupa di sini kita berikan grease dulu dudukan untuk rotornya. Nah, kemudian bisa kita pasangkan penutup yang pertama dulu. Cari posisi yang benar-benar pas. Nah, di sini ada semacam kotak kecil. Nah, itu di bawah seperti ini. Dan bisa dikunci. Sip, langsung kita masukkan dulu rotornya untuk mengecek putaran dari reel. Setelah itu kita pasangkan dudukan untuk mur pengunci rotor, kemudian pengunci rotornya. Oke, kita kunci dulu. Nah, sebelum itu kita setel ini. Bisa bagiannya lanjut seperti ini atau mau yang datar. Karena di sini udah ada tandanya. Nah, ini yang posisinya lancip itu mengarah langsung ke lubangnya. Nah, bisa lihat itu posisinya. Nah, ini yang lancip itu mengarah ke langsung ke ujung dari baut dan lubang untuk penguncinya. Nah, sebelum kita pasangkan plastik ini, kita pasangkan penutupnya ini, kita pasangkan karet atau seal yang ada di bagian murnya. Kita pasangkan dulu. Ya, pasangkan penahan untuk pengunci rotor, dan kita cek putaran dari reelnya. Oke, untuk putaran sudah boleh lebih halus, lebih halus daripada tadi. Dan tutup samping kita pasangkan.
kemudian tutup yang bawah atau body cover yang bawah, kita pasangkan ya. Sip, langsung kita pasangkan dulu ring yang besi ini. Nah itu, kemudian clicker jangan lupa menghadap seperti ini posisinya, yang ada kawatnya ini di atas. Nah, seperti itu. Dan ring transparan, kemudian bearing. Setelah bearing terpasang, di sini kita kunci dengan karetnya ini. Sip, langsung kita kunci aja, pasangkan spoolnya. Sip, untuk putaran rel masih bagus. Oke, yang tadi ya pembongkaran sekaligus pengetesan dari Versus Carbon Tech 4000. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.